Kenapa ramai yang gelak Kenapa ramai yang troll? Kalau yang gelak tu datang dari negara seberang macam Konoha, aku tak kisah. Ini rakyat kita sendiri yang gelak atas kejatuhan kita sekarang. Pemain-pemain warisan Indonesia contohnya mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection, ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Jadi sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Padahal ngapain presiden kita ngurusin cuman administrasi main asing Malaysia? Naturalisasi, kepentingannya apa? Urgensinya apa? Kalau dia ngobrol juga ngobrolin gimana caranya Indonesia berkembang bolanya, gimana caranya kita tuh di Arab diperlakukan secara baik, secara fair. Ngapain urus-urusin masalah KTP lah, masalah tanda tangan pemain lah, atau apalah sebagian untuk proses naturalisasi. Menurut gue nggak penting. Jangan mengkambing hitamkan negara lain. Itu aja kualifikasi Piala Dunia, lalu kualifikasi Piala Asia mah kita beda level. Coba pikirin secara logika. Terkait sanksi yang diterima oleh FAM dari FIFA, akhirnya legenda Safi Salih angkat bicara. Ia berkata, kejadian ini terjadi penyebabnya adalah Harimau Malaya semakin progres. Menurutnya, beberapa tahun kebelakang track record timnas Malaysia sudah sangat luar biasa berbanding jiran serantau lainnya. Oleh karena itu, dia berpendapat, ada pihak yang tidak suka, lalu sengaja melapor ke FIFA, sebagai upaya menghambat kemajuan revolusi Harimau Malaya, tapi di sini, ia tidak mengatakan, jiran mana yang dia maksud. Hingga dilihat memberi ancaman kepada negara lain di rantau ini. Safi berkata demikian menerusi Instastory sambil menyertakan berita mengenai hukuman Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas FAM dan 7 pemain warisan negara. Safi berpandangan pasukan negara jiran sudah mula risau dengan kehebatan skuad Harimau Malaya berdasarkan prestasi semasa. Sehubungan itu, Safi menyeru semua penyokong supaya terus bersatu untuk memberikan sokongan padu kepada pasukan negara selain memandang ke depan tanpa mencari salah siapa atau menunding jari. Jelasnya, penyokong tidak seharusnya melatah untuk mengecam negara sendiri ketika FIFA baru sahaja mengeluarkan sedikit kenyataan mengenai kes terbabit. Kongsinya lagi, jika ketika menang semua pihak mampu bersorak bersama, maka saat menghadapi dugaan seperti ini, semua pihak juga perlu tampil dengan sokongan yang lebih kuat dan tidak berbelah bahagi. Safi pada masa sama menegaskan pasukan Harimau Malaya merupakan kebanggaan negara dan menyeru para penyokong agar tidak cepat melatah atau mengecam negara sendiri susulan kenyataan awal daripada FIFA. Safi menggesa agar rakyat bersatu hati, berdiri teguh mempertahankan negara terlebih dahulu, membuat penilaian secara rasional dan bukan berdasarkan emosi. Kenapa ramai yang gelak Kenapa ramai yang troll? Kalau yang gelak tu datang dari negara seberang macam Konoha, aku tak kisah. Ini rakyat kita sendiri yang gelak atas kejatuhan kita sekarang. Apa masalah korang ni? Kita ni disabotaj bak kata TMJ. Tak boleh ke support? Why ramai-ramai troll? Perhati je ni. Sebagai sebuah komuniti bola sepak Malaysia, sebagai sebuah negara, nak menentang keputusan yang dilakukan oleh FIFA, kalau kita nak percaya dengan naratif bahawa ini adalah satu kezaliman bola sepak terhadap Malaysia daripada FIFA, maka bagi aku FAM harus melepaskan dokumen-dokumen tentang yang membicarakan ataupun yang mendedahkan fakta yang benar tentang warisan pemain-pemain ini. Make it public. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya. Mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection, ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Jadi sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Kalau ada elemen itu, dan aku yakin Faiz, satu komuniti bola sepak Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia akan bersatu dan menentang naratif yang cuba dibangkitkan oleh FIFA ini.
Kerana this is not just about the appeal. Appeal tu penting. But at the Nih gue nggak ngerti lagi nih sama TMG nih, bosnya GDT ngomong ada pengaruh asing. Terus dia nulis statement juga katanya siapa yang berada di New York. Ini kalau bisa gue bilang ya, dia ngelempar bom asap ke publik, terus dia ngelempar bola panasnya keluar. Gue pikir ini orang membuat narasi yang nggak mendasar. Menurut gue kalau udah megangin atau mengantongi data-data yang melapor, yang mempengaruhi FIFA, ya sebutin aja, ngapain pakai kode-kode, biar jelas. Jadinya nggak digoreng-goreng sama media. Ini kan yang kena semuanya nih, sampai ke tetangga, sampai ke kita-kita juga kena. Yang gue bingung juga kenapa nggak transparan, kasih tahu aja siapa yang lapor, terus kasusnya apa. Maksud gue tuh menginfokan secara kompleks yang jelas gitu. Jangan membuat opini publik menjadi keruh. Jadi kita tuh saling tetangga tuh saling tuduh-menuduh gara-gara ginian. Soalnya kenapa presiden kita kan kemarin ada di New York sama presiden FIFA. Jadi bahan goreng-gorengan kalau kayak gini. Padahal ngapain presiden kita ngurusin cuman administrasi main asing Malaysia. Naturalisasi, kepentingannya apa, urgensinya apa. Kalau dia ngobrol juga ngobrolin gimana caranya Indonesia berkembang bolanya, gimana caranya kita tuh di Arab diperlakukan secara baik, secara fair. Ngapain urus-urusin masalah KTP lah, masalah tanda tangan pemain lah, atau apalah sebagian untuk proses naturalisasi. Menurut gua nggak penting. Dan menurut gua namanya orang melapor itu ya nggak salah juga. Berarti di situ ada kecurangan. Dia merasa dirugikan, jadi dia melapor. Jangan mentang-mentang orang melapor tiba-tiba kayak dia bersalah melapor, disebut sabotase. Enggak juga. Siapa tahu emang administrasinya tuh ada kesalahan atau ada kecurangan. Makanya transparan itu perlu. Jadi kita nih sebagai negara yang mengikuti satu regulasi yang sama, harus tahu nih kasusnya ini kenapa. Jangan-jangan kita juga dirugikan sebagai timnas Indonesia. Jadi kita harus pantau juga kasusnya apa, hukumannya apa, siapa yang melapor. Jadi clear dan tuntas. Kalau ngambang-ngambang gini kan bisa jadi perpecahan. Yang aturnya kita rukun-rukun aja. Jadi kayak kita kepanasan nih, media saling menggoreng-goreng nih kayak gini nih. Menurut gua sih kayak gitu. Tapi menurut lo gimana? Tulis di komen. Jangan lupa follow gua, Bray. Tutorial gol ada di sini ya. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan ada gol ya maaf. Itu video viral setelah Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Pas di hari itu juga Indonesia kalah lawan Jepang 6-0 di bantai. Nah sekarang bagaimana nih tutorial cara masukin dokumen? Gue pengen naturalisasi Erling Caraka nih. Erling Haaland maksudnya. Kita flashback dulu ke setahun yang lalu waktu Indonesia lolos ke round 3. Negara ASEAN lainnya kan nggak ada yang lolos ke round 3 ya. Nah mulai dari situlah netizen Malaysia itu mendesak FAM untuk mencari pemain warisan keturunan ya kayak Indonesia ini. Nah akhirnya Malaysia mulai meniru Indonesia ya. Proyeknya ini pada awal Maret 2025 naturalisasi pemain Malaysia sempat nyaris kolaps karena intervensi dari DPR Malaysia. Sempat kayak ada perdebatan lah DPR sama FAM. Pokoknya dari situ nih proyek naturalisasi Malaysia tetap dijalanin nih. Dari pertengahan Maret FAM menaturalisasi gelandang kelahiran Portugal. Ketentuannya masih sama ya, harus 5 tahun lah berturut-turut minimal main di Liga Malaysia atau enggak ya udah punya darah keturunan. Walaupun itu kabar baik ya buat sepak bola Malaysia, tapi tetap netizen Malaysia ini mempertanyakan nih ya, kok bener kagak ini ada darah keturunan? Soalnya dari Spanyol, dari Argentina, bingung itu dia keturunannya dari mana? Minimnya histori diaspora Malaysia di Argentina, Brazil, Spanyol membuat isu tidak sedap tentang dugaan naturalisasi ilegal makin menyeruak. Nah cuma dengan waktu Mei sampai Juni kalau nggak salah nggak nyampe 1 bulan itu kan Malaysia harus ikut kualifikasi Piala Asia dan satu grup bersama Vietnam. Berhasil menaturalisasi dan di ACC sama FIFA. Akhirnya diturunkanlah waktu kualifikasi Piala Asia itu pas lawan Vietnam, makanya dia bisa ngebantai 4-0 itu. Buat masuk ke Piala Asia 2027 di Saudi Arabia hanya 24 negara aja. 18 negara yang kemarin ikut di round 3. Nah, 6 negara lagi itu dari masing-masing grup di kualifikasi Piala Asia ini. Makanya kenapa Malaysia itu gencar banget nih buat nyari naturalisasi. Karena yang diambil dari masing-masing grup itu cuma juara grupnya doang. Sedangkan Malaysia di situ satu grup sama Vietnam. Malah sekarang menyalahin kita ini warga negara Indonesia katanya yang ngelaporin ke FIFA. Kalau emang gak masukin dokumen ya udah buktiin aja, kan dikasih tenggat waktu itu ya 10 hari. Jangan mengkambing hitamkan negara lain. Itu aja kualifikasi Piala Dunia, lalu kualifikasi Piala Asia mah kita beda level. Coba pikirin secara logika. Mungkinkah TMJ ini terlanjur basah, tapi tidak ingin disalahkan, makanya mencari orang lain untuk ditumbalkan? Ataukah
Dari waktu 10 hari yang diberikan oleh FIFA, maka FAM dapat membuktikan dokumen resmi dari ketujuh pemain naturalisasi tersebut. Sebenarnya orang Malaysia sendiri pun mulai ragu, karena dari awal, naturalisasi tiada transparansi. Namun, saat ini mereka hanya bisa berharap, agar petinggi FAM dan TMJ mampu membuktikan semua, lalu membersihkan nama sepak bola Malaysia di dunia internasional. Skandal Malaysia lagi-lagi jadi sorotan dunia setelah program naturalisasi mereka diketahui ilegal. FIFA resmi jatuhkan sanksi berat ke Federasi Sepak Bola Malaysia. Setelah investigasi menemukan manipulasi dokumen keturunan 7 pemain diaspora Latin, para pemain ini mengaku punya nenek moyang Malaysia, tapi telah diselidiki yang ternyata dokumennya editan, salah satunya Facundo Garces. Bek Argentina bahkan sudah sempat main di kualifikasi Piala Asia lawan Vietnam sebelum ketahuan. Alhasil semua gol dan pertandingan Malaysia saat itu dibatalkan. Vietnam langsung tersenyum lebar. FAM dikenai denda 30 miliar, plus larangan rekrut pemain diaspora sampai 5 tahun ke depan. Itu artinya Malaysia bakal puasa naturalisasi sampai 2030. Rasanya sangat sedih karena performa timnya kini lagi on fire setelah bantai Vietnam 4-0 dan ranking FIFA naik ke 130-an. Dari 7 pemain yang kena sanksi, 3 diantaranya main di Johor Darul Ta'zim, klub milik putra Sultan Johor. Nama-nama kayak Joao Vitor Figueiredo, John Irazabal, sampai Hector Hevel sekarang dibanet setahun. Padahal Figueiredo baru aja cetak brace buat Johor Darul Ta'zim. Isu sanksi ini sudah ramai sejak Juni 2025, tapi waktu itu dibantah FAM. Katanya semua legal lewat jalur residensi. September terbukti dokumen palsu. Mirip kasus Timor Leste 2017 yang bikin 9 pemain dibandit gara-gara klaim keturunan fiktif. Sindiran Latin Night dari fans Singapura itu pun terjadi setelah Malaysia isi skuadnya penuh pemain Argentina, Brazil, dan Spanyol. FIFA udah kasih titik ilegal ya ilegal. FIM masih banding ke CES, tapi peluangnya kecil. Kasus ini jadi peringatan buat sepak bola ASEAN. Ambisi besar boleh, tapi kalau jalannya salah siap-siap kena batunya. Dari bintang Latin Malaysia sekarang harus kembali ke jalur asli Harimau Malaya. Pasukan Harimau Malaya kita telah didenda oleh FIFA. Mesti korang dah tahu dengan berita tersebut memang sangat-sangat mengecewakan peminat bola sepak di Malaysia. Aku sebagai salah seorang peminat pasukan Harimau Malaya memang sangat-sangat sedih, memang sangat-sangat kecewa selepas aku mendengar berita tersebut. Korang pun tahu iaitu ke-7 pemain warisan kita telah didenda dan telah digantung selama 12 bulan iaitu 1 tahun. Oh yes, dalam video kali ini aku nak sembang sikit dengan berita iaitu pasukan Harimau Malaya kita telah di-ban ataupun telah didenda oleh FIFA. Sejak 2 bulan yang lalu, Coach Justin sempat mereka risak, bahkan sampai Sekjen AFC sendiri yang turun tangan mengatakan jangan buat isu, harus dibuktikan. Nah, sekarang udah terbukti, mamam tuh. Tetapi mereka itu tidak merasa malu. Tidak merasa malu Malaya Desni. Apa yang mereka lakukan? Nah, si pangeran manja dari Johor ini yang nggak pernah tahu namanya hidup susah itu, dengan entengnya itu mengatakan entiti luar gitu ya. Dan kemudian di media sosialnya itu menampilkan foto Erick Thohir dengan ketua FIFA gitu. Sementara dia dulu itu pamer-pamer bahwa dia juga bisa foto dengan FIFA gitu. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mengadakan pertemuan dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino semalam. Menurut hantaran yang dimuat naik di laman Facebook rasmi Tunku Mahkota Ismail, pertemuan itu bagi memberikan taklimat berhubung projek berkaitan skuad kebangsaan. Itu dia bawa-bawa foto Erick Thohir di situ, seolah-olah kitalah yang mempengaruhi FIFA gitu. Dan kemudian apa entiti di New York itu di sana ada Prabowo yang bertemu dengan Gianni Infantino gitu ya. Dan ya disinilah kita lihat ya dengan jelas bagaimana rendahnya tingkat kecerdasan orang Malaydes ini ya. Ini yang berita begini, kalau mereka sedikit saja sanggup berpikir ya, tentu mereka akan berpikir kalaulah Prabowo sebegitu gawatnya di mata FIFA ini, ngapain dia urusin untuk sanksi Malaydes yang nggak ada urusannya sama kita gitu, nggak ada ketemu sama kita. Terakhir kali mereka dulu ketemu sama kita tahun ketika masih pertama Arhan Elkan Bagot masih 19 tahun, waktu itu kita menang 4-1, setelah itu nggak berani lagi tampil. Kalau memang segawat itu yang kita urus itu gimana supaya tuan rumah ronde keempat ini jangan Arab Saudi, minta dipindahkan dari sana, wasitnya jangan dari Kuwait, kemudian pengaturan
Pertandingannya juga kita bukan 3 hari setelah lawan Arab Saudi lalu lawan Irak, mereka punya waktu 6 hari gitu. Itu yang diurusin, ngapain ngurusin Malaides yang nggak ada penting-pentingnya gitu loh. Nah, tetapi itu kan cara berpikirnya orang normal ya, cara berpikirnya orang dengan kecerdasan standar gitu ya, bukan IQ 15 ringgit. Nah, IQ 15 ringgit ini ya begitu, dikasih hal yang kayak begitu, setidak masuk akal apapun, mereka itu sekali lagi mereka tuh seperti punya firewall alami di otaknya itu gitu. Jadi ketika diberikan fakta itu langsung mereka cut, nggak bisa masuk gitu. Tetapi ketika kita kasih hoax, ketika kita berikan mereka itu sesuatu yang tidak masuk akal, itu langsung mereka terima dengan sukacita ya. Itulah makanya saya katakan itu bukan hoax kalau orang-orang Malaides terutama tipe M-nya ini memiliki IQ tidak lebih dari 15 ringgit. Ini, lu sudah dapat info terbaru belum masalah FIFA nge-ban Malaysia? Kalau sudah tahu, coba deh lu jelaskan sedikit. Oke, jadi gini, FIFA lagi ngeluarin sanksi buat Malaysia gara-gara kasus naturalisasi pemain. Ada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang kena ban, termasuk Facundo Thomas Garces dari Argentina. Federasi Sepak Bola Malaysia, FIMC katanya mau banding, tapi ya kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Oke, ini kan dia mau banding nih. Selama dia banding, bisa nggak itu memperingan sanksinya? Atau bisa lebih memperberat sebenarnya? Nah, kalau banding itu hasilnya bisa 2 kemungkinan. Sanksinya bisa jadi lebih ringan, kalau FIFA ngerasa ada bukti baru yang kuat dari Malaysia. Tapi, bisa juga malah makin berat kalau FIFA nemuin pelanggaran lain yang lebih parah. Jadi, ya, kita tunggu aja hasil bandingnya gimana. Kira-kira ini kan infonya ada yang laporin nih ke FIFA. Kira-kira menurut lo, feeling lo, siapa sih orang yang laporin ini? Wah, kalau masalah siapa yang laporin sih susah ditebak ya. Tapi, biasanya sih yang paling mungkin itu dari pihak yang merasa dirugiin sama keputusan naturalisasi ini. Bisa jadi dari tim sepak bola negara lain yang ngerasa persaingan jadi nggak adil, atau mungkin dari internal Federasi Sepak Bola Malaysia sendiri. Tapi ya ini cuma tebakan aja sih. Tapi kalau feeling lo siapa? Oke, kalau feeling aku sih mungkin aja ada hubungannya sama tim-tim dari Asia Tenggara. Soalnya, persaingan di wilayah ini kan emang lagi panas-panasnya. Bisa jadi ada tim yang ngerasa dirugiin sama pemain naturalisasi Malaysia, dan akhirnya laporin ke FIFA. Ya, timnya siapa? Kalau feeling lo siapa? Berdasarkan analisa lo siapa? Kalau di Asia Tenggara, persaingan paling ketat kan biasanya antara Indonesia, Thailand, sama Vietnam. Nah, feeling aku sih salah satu dari timnas negara itu yang mungkin aja laporin. Tapi, sekali lagi, ini cuma feeling ya. Ya, di antara 3 itu siapa? Kalau disuruh milih satu, feeling aku sih lebih ke Vietnam. Soalnya, Vietnam kan terkenal dengan permainan taktis dan disiplin mereka. Bisa jadi mereka ngerasa dirugiin sama pemain naturalisasi Malaysia, yang dianggap nggak fair play. Tapi, ya, ini cuma spekulasi aja loh. Oh, berarti kalau menurut lo kemungkinan Vietnam ya? Iya, tapi ini cuma tebakan berdasarkan feeling aku aja ya. Kita tunggu aja nanti hasil investigasi FIFA gimana. Tapi kok bisa sih FIFA menerima dokumen ini kecolongan palsu? Emang mereka nggak ngecek terlebih dahulu ya? Nah, itu juga masalahnya. Masa harus nunggu FIFA laporan kan dari orang? ketat soal naturalisasi pemain. Seharusnya, mereka lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan. Mungkin aja ada oknum di Federasi Sepak Bola Malaysia yang sengaja memalsukan dokumen demi keuntungan timnas. Tapi, ya, ini juga masih dugaan. Kita tunggu aja hasil investigasi FIFA lebih lanjut. Iya, maksudnya gue nih gini. Ini kan sudah masuk ke FIFA sebelumnya. Pemain naturalisasi itu sudah disetujui. Kenapa baru terbongkar ketika sudah ada yang lapor? Berarti kan FIFA kecolongan ini. Iya, bener banget. Seharusnya FIFA punya sistem yang lebih ketat buat ngecek keaslian dokumen. Ini jadi pelajaran penting buat mereka supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi di masa depan.
Semoga masalah Malaysia ini cepat selesai, dan nama Indonesia tidak lagi dibawa-bawa. Kalau kalian suka konten ini silahkan subscribe dulu, like dan aktifkan notifikasi juga, agar selalu dapatkan kabar terupdate channel ini.